Ini hari yang kedua untuk mendengarkan kampanye kelima kandidat calon kepala desa Langir. Dan untuk membangun desa Langir, visi, misi, dan program kerja saya sebagai berikut. Visi: terwujudnya pembangunan desa Langir yang maju, mandiri, transparan, demokratis, dan ramah lingkungan, berbasis potensi lokal. Bapak Mama, kakak adik semua, dari tadi sudah mendengarkan mulai dari calon nomor urut 1 sampai dengan 4, semuanya ada menyangkut transparan. Itu ada. Jadi transparan dalam hal ini, transparan atau terbuka dalam pengelolaan keuangan desa dan menyangkut informasi publik. Jadi semua harus benar-benar terbuka, transparan, dan itu terbukti di Desa Habi selama saya menjabat sebagai kepala Desa Habi 6 tahun berturut-turut. Tidak ada temuan hasil ekspos dari Inspektorat Kabupaten Sika kurang lebih 3 minggu yang lalu. Tidak ada temuan. Bukan ada temuan baru saya kembalikan. Setelah itu dapat keterangan bebas temuan dari inspektorat, tapi memang tidak ada temuan sama sekali. Jadi memang pengelolaan keuangan desa di Desa Habi sangat terbuka. Semua kepala desa hanya mengontrol, mengawasi. Semua diserahkan, percayakan kepada teman-teman perangkat desa, TPK, selaku tupoksi mereka. Jadi semuanya bisa terkendali. Tidak ada yang tertutup. Semua benar-benar transparan, demokratis. Semua peran serta dari masyarakat. Setiap kegiatan apa saja masyarakat dilibatkan. Contoh kecil, pemilihan BPD Desa Habi kemarin. Seluruh warga dilibatkan. Surat hanya ke ketua RT dan ketua RW. Setelah itu kepala dusun memberi pengumuman ke masing-masing dusun. Jadi benar-benar partisipasi masyarakat. Masyarakat punya hak untuk memilih. Yang berikut terkait maju. Dalam hal ini maju dalam segala aspek. Jadi kalau sudah maju dalam hal ini infrastruktur, kebutuhan hak-hak dasar, semua kalau sudah bagus, pasti, itu sudah pasti masyarakat Desa Langir akan maju, mandiri. Dan untuk mencapai visi tersebut, misi saya: 1, peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan. Jadi memang seluruh masyarakat dilibatkan dalam hal ini, mulai dari tahun 2016 sampai dengan sekarang istilahnya padat karya tunai. Jadi masyarakat benar-benar dilibatkan. Berikut optimalisasi lembaga kemasyarakatan. Dari tadi saya juga sudah dengar optimalisasi lembaga kemasyarakatan dari RT, RW, kader posyandu. Jadi benar-benar mereka itu tulang punggung. Jadi benar-benar mereka harus kita optimalisasikan. Berikut peningkatan pendapatan asli masyarakat desa. Jadi suatu desa itu kalau maju, perlu masyarakat juga harus ikut berpartisipasi. Dalam hal ini pendapatan asli desa. Terbukti juga di Desa Habi selama kepemimpinan 6 tahun kemarin kami bisa beli tanah karena rencana untuk air minum, untuk bangun reservoir itu dibutuhkan 15 kali 20 meter
Dan setelah itu kami bersama BPD, pemerintah desa, masyarakat, kami semua duduk bersama dan membuat keputusan. Pertama Perdes dulu, setelah itu ada SK. Jadi sampai terakhir kami membeli tanah untuk pembangunan reservoir. Ternyata tanah yang kami beli menurut pihak PDAM, PU, tanahnya kurang luas. Mereka butuh 20 kali 20 dan di ketinggian. Jadi minta supaya pembebasan tanah 20 kali 20 dan di ketinggian. Yang kemarin kami beli di Bitu, itu tidak bisa. Mengapa di ketinggian? Persiapan untuk Desa Langir dan juga Desa Watuliwo. Jadi 3 desa itu sudah disiapkan reservoir, ada di Habibuang, sekarang sementara bangun. Berikut program kerja bidang pemerintahan, peningkatan pajak bumi dan bangunan dan pendapatan asli desa. Yang kedua, penertiban administrasi kependudukan dari tingkat RT, RW, dusun, bahkan sampai di tingkat desa. Jadi percuma kalau kita banyak ngomong tapi administrasi data tidak bagus. Nah, jadi semua berawal dari data. Karena selama ini saya sudah pergi kunjung di beberapa titik, keluhan yang sama soal data. Dalam hal ini mereka punya administrasi kependudukan, KTP, kartu keluarga belum ada. Kalaupun ada yang warna biru, padahal sekarang yang asli warna putih. Warga desa Habis semua sudah memiliki kartu keluarga warna putih. Kalau di sini masih banyak yang belum. Bahkan ada yang sudah lama di sini, baru datang dari luar daerah, luar Kabupaten Sika. Mereka masih memiliki KTP luar daerah, belum memiliki KTP kartu keluarga Desa Langir, dan itu sangat disayangkan. Oleh karena itu seluruh administrasi kependudukan itu pertama butuh, atau kita istilah sekarang dengan Langir satu data. Jadi semua itu kalau beres, masyarakat tidak lagi terlalu banyak mengeluh karena sudah ada semua. Dari administrasi kependudukan, data itu kalau bagus kita bisa tahu. Itu biar kita di dalam ruangan saja kita bisa tahu. Oh, di RT 1 ini rumah yang kurang layak huni ada sekian, belum punya bak air minum, belum punya jamban, ini belum punya kartu berobat dan lain sebagainya. Semua ada dalam data. Di bidang pembangunan, peningkatan sarana air bersih. Jadi itu Bapak Mama jangan khawatir. Di Desa Langir ada tiga sumber air minum. Di Desa Habi ada 13 sumber air minum. Jadi kalau sampai dengan reservoir di atas jadi, masyarakat Desa Habi Langir sudah tidak kekurangan air lagi. Karena sudah sementara disiapkan. Berikut peningkatan sarana dan prasarana, baik untuk kepentingan lembaga pendidikan, kesehatan, kebudayaan, juga masyarakat secara umum. Untuk bidang pendidikan, saya bukan hanya omong, tapi sudah bukti juga. Di Habi tahun 2016 untuk SDK Habi, pembangunan paving block di SDK Habi. Kita tahu dulu sebelum tahun 2016 setiap pagi anak sekolah dari rumah rapi necis, tapi ketika masuk di halaman SDK Habi penuh debu. Dan di 2016 semua sudah terwujud. Pembangunan paving block. SD Impres Habi rehab ruang kelas yang bagian atas. Renovasi TK San Carlos Habi. Jadi AP luar dalam di TK San Carlos Habi, ibu guru sampai bilang, ibu desa cukup sudah, karena tempat sudah tidak muat. AP luar dalam lengkap, PAUD Aditya lengkap, jamban segala macam. Pemerintah desa
siapkan fasilitas semua. Beasiswa untuk SD Kahabi, SD Impres Habi, beasiswa anak-anak berprestasi. Padahal saat itu di SD Impres Habi, siswa-siswi SD Impres Habi mayoritas desa Langir, tetapi yang memberikan beasiswa adalah dari desa Habi. Beasiswa untuk anak-anak berprestasi itu sudah terjadi di desa Habi. Bahkan untuk anak SD kelas 6 menjelang ujian akhir itu ada pemondokan di sekolah. Pemerintah desa Habi sudah memberikan uang dan lain-lain untuk SDK Habi dan Impres Habi. Itu dari pemerintah desa sudah memberikan itu. Persiapan menjelang ujian akhir. Di bidang kesehatan banyak sekali yang mengeluh. Waktu sebelum saya menjadi kepala desa Habi, banyak sekali yang belum memiliki kartu berobat, dalam hal ini kartu Indonesia Sehat. Sekarang seluruh warga desa Habi sudah memiliki kartu Indonesia Sehat maupun kartu Sika Sehat. Dan itu di desa Langir pun banyak sekali. Bahkan yang ada, waktu saya menjabat sebagai kepala desa Habi pun warga desa Langir sudah banyak yang saya bantu terkait kepemilikan kartu berobat, baik KIS maupun Sika Sehat, dan administrasi kependudukan seperti KTP, kartu keluarga. Sudah banyak warga yang saya bantu. Berikut di bidang kebutuhan masyarakat lainnya, itu terkait pembangunan rumah layak huni. Itu pertama untuk Kabupaten Sika, desa pertama yang membantu memberikan rumah layak huni dalam hal ini siap terima kunci adalah desa Habi. Rumah layak huni. Jadi pemerintah desa Habi kami tidak memberikan stimulan. Dalam hal ini hanya seng 40 lembar, semen 5 sak, paku 1 kilo. Saya bilang 1 tahun kita tidak usah banyak-banyak sampai 2-30 kakak. Kita hanya kasih stimulan, percuma. Karena ini orang kurang mampu, terus kita hanya kasih semen 5 sak. Ya kita jangan marah kalau terakhir di akhir tahun kita datang cek, kita datang periksa dan sengnya sudah tidak ada. Kita jangan marah, karena warga sudah susah. Kita hanya kasih itu. Jadi kita punya program 1 tahun 1 rumah, yang penting langsung jadi. Jadi mereka langsung tempati. Dan itu terbukti. Sampai dengan sekarang sudah puluhan rumah yang kita bangun. Ada yang kalau ekonominya lumayan bagus, ada setengah, lumayan bagus. Hanya mereka baru taruh batu saja atau seng saja sudah bertahun-tahun. Itu yang kurang, itu yang pemerintah desa tambah untuk menggenapi. Jadi langsung jadi. Berikut, kita omong soal kesehatan. Sekarang terjadi DBD kemarin-kemarin. DBD stunting. Salah satu faktor penyebab adalah kurang bersih. Oh sorry. Oh, jadi masih ada, tapi nanti sebentar ya Bapak Mama yang hadir ini